Sini aja ya, Mar. Kuku frame Ya, jangan. Boy. Ada yang tinggalan. Boy. Nah, sudah, nah, boy. Kuku ini. Cerita perjalanan kami dimulai. Ini jadi 2020 pertama bagi kami. Mendaki gunung tentunya. Kami berangkat dari Martapura, Kabupaten Maluku Timur, Sumatera Selatan, menuju ke Waikanan, Provinsi Lampung. Ya, mendaki Bukit Punggur, yang terletak di Kaswi, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya tidak sendirian tentunya, bersama dengan Kak Boy, Kak Deki, Kak Amar, Mizan. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam, akhirnya kami pun tiba di Waikanan. Sesampainya di sana pun, kami disambut dengan hangat oleh salah seorang kerabat yang dulu pernah nanjak bareng di Gunung Dempo, Gen Sandi Arya. Setelah selesai mencari keperluan logistik, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan kembali menuju ke base camp Punggur, atau desa terakhir sebelum Bukit Punggur. Di sana pun kami disambut dengan hangat oleh Abang Effendi, salah seorang rekan dari Gen. Ya, rencananya mereka berdua lah yang akan ikut mendaki bersama kami. Ya, bisa jadi dibilang tour guide deh. Selepas packing, kami pun istirahat sejenak, sambil menghangatkan diri antara satu sama lain, sebelum memulai trek jalur pendakian. Halo guys, kawan-kawan tunggu guys. Kita makan dulu guys. Terus makan kita ngegas. Ya udah guys. Yalah guys. Belum melakukan perjalanan, semoga selalu ada kabar baik ketika turun, ada kabar baik, tidak ada kabar buruk dari rumah maupun kesehatan di sini. Selamat sampai tujuan. Berdoa, mulai. Punggur. Ya. Perjalanan menuju Bukit Punggur dari base camp. Perkiraan estimasi waktu sekitar 2 jam kurang lebih. Dan kita nanti akan camp di Sabana. Terik matahari menyengat. Tepat jam 2 siang kami memulai pendakian. Berjalan santai, melewati perkampungan dan kebun milik warga sekitar. Semangat berpacu dengan waktu. Napas mulai tidak beraturan. Detak jantung sulit dikendalikan. Seringkali kami berhenti beristirahat, mengambil jeda untuk sekedar menghela napas. Trek Punggur yang lumayan bikin dengkul lemes. Sedang istirahat di pos 1. Lama nggak nanjak, lemas berai. Hai, nih pendaki Edik, Turget. Turget, Kuncen, Punggur, Bang Jen, Arya Sandi, Nizan Fikri, Nizon. Duh. Nah ini Saudara, kepala suku Karang Taruna, pendaki cantik, pendaki higienis. Oh, debat, sangat bersih men. Indigo. Indra ke-6. 3 apa yang berfungsi tapi. Bang, lo dari MS ya bang? Gak kuat. Disiram kagak? Cebok kagak bang? Enggak. Nggak cebok. Tembok pakai daun. Jangankan dirimu
Setelah meletakkan lelah, kami pun melanjutkan perjalanan kembali dari pos 1 menuju Camp Sabana. Di sini kita bakal disuguhi pemandangan yang cantik, cukup memanjakan mata. Lumayan, setidaknya untuk mengurangi rasa lelah. Meski sudah bukan lagi jadi pacuan pertama, mendesak diri buat lagi, supaya tetap terencana sesuai angan, bikin batasan yang sesuainya. Padahal tahun ini sudah bilang pada diri, kalau tidak ada lagi pergi-pergi. Pada akhirnya banyak hal yang tak sesuai harap. Dan hampir sampai di Camp Sabana setelah melakukan kurang lebih perjalanan sekitar 2 jam lebih karena santai. Akhirnya sampai di tempat camp, yaitu Camp Sabana. Lumayan mantap sebenarnya trek jalur Punggur ini, karena sudah hampir 1 tahun tidak mendaki, jadi kurang pemanasan, kebanyakan ngeluarin oli dari dengkul. Mantap. Akhirnya sampai di Camp Sabana. Lumayan dengan cuaca yang sedikit mendung, ya. Hujan itu anugerah, jadi kalau hujan ya jangan dikerutuki. Bagaimana rasanya? Pendapat antum gimana, akhi? Kalau ana kan sudah bingung menjelaskannya karena ana tidak merasakan lagi di sini. Bagaimana pendapatnya setelah melakukan trek sekitar kurang lebih 2,5 jam, akhirnya sampai di Camp Sabana? Hah? Sedap-sedap hangat. Hey bro, dimanapun tempatnya, yang penting sebab. Akhirnya kami pun sampai di Camp Sabana. Kami pun langsung bergegas mendirikan tenda, mengingat cuaca yang mendung yang diperkirakan akan terjadi hujan nanti malam. Kami pun rencananya akan bermalam 1 malam di sini sebelum melakukan perjalanan kembali, yaitu esok hari untuk melakukan pendakian summit ke puncak Bukit Punggur. Pada akhirnya diri pun sadar, konsep yang bagaimana bakal dicerna. Susah payah ditahan, masih saja melawan. Tertahan oleh pandemi, dan pandemi sebagai alasan buat rindu yang kemana-kemana. Beres-beres isi diri, sudah lama sibuk cari rumah di tempat lain. Giliran pulang, kecewa karena berantakan. Padahal, kita sendiri yang gak pernah beresin isinya.